Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Dr. Arvenas. Kali ini saya akan memberikan tips untuk cepat hamil. Apa aja? Tonton. Oke. Jadi banyak teman-teman sekalian pasti setelah menikah, pasangan-pasangan baru ini mau langsung cepat hamil ya. Ada juga yang sudah punya anak yang pertama, lalu anak yang kedua atau yang ketiga kok susah ya gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang suaminya kerjanya 2 bulan sekali baru pulang gitu kan ya, kan ini agak susah ya. Kadang-kadang kita harus butuh perencanaan. Jadi kali ini saya akan memberikan tips-tips supaya Anda bisa hamil dengan mudah. Mudah nggak ya? Nggak mudah juga ya sebenarnya ya. Tapi yakinlah Anda akan bisa hamil. Jadi tips saya kali ini akan saya bagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, waktunya. Dan ketiga, senggamanya bagaimana. Jadi dalam persiapan ini kita harus melakukan gaya hidup yang sehat. Kalau yang lain-lain bilang gaya hidup sehat itu nomor sekian, kalau saya sebutinnya nomor 1. Yang harus sehat itu harus wanita dan laki-laki karena dibutuhkan sperma yang bagus dan telur yang baik. Lalu gaya hidup sehat ini apa aja? Yang pertama, hindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Merokok, minum-minum alkohol, begadang, makan makanan yang berlemak. Kenapa di sini cukup penting? Karena ini pengaruhnya adalah ke berat badan. Sebisa mungkin kita sebelum terjadi konsepsi, berat badan kita sudah ideal. Nah, berat badan yang ideal itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat sesuai dengan indeks massa tubuh ya. Gak usah terlalu sulit lah, misalkan akar-akar atau bagaimana. Teman-teman bisa pakai cara kurangkan 110 atau 100 dikurangkan 10%. Ya, misalkan 170, lalu dikurangkan 100 kan jadi 70 ya. Kurangkan lagi 10% jadi 63. Apalagi pengaruhnya dengan gaya hidup yang sehat ini? Dengan gaya hidup yang sehat, Anda akan mempunyai siklus menstruasi yang teratur. Jadi kalau siklus menstruasi sudah teratur, ini artinya telur yang keluar juga sehat. Dari siklus menstruasi yang teratur ini, kita bisa mengetahui kapan kita masa subur. Lalu yang ketiga, jangan lupa Anda makan makanan sayur-sayuran, makanan-makanan yang bergizi ya. Lalu apa hubungannya dengan makanan-makanan ini? Tanpa disadari teman-teman, apabila Anda punya PCOS, apabila Anda sedikit ada mensnya tidak teratur, hanya dengan pola makan yang sehat ini, tanpa sadar mens Anda bisa normal kembali. Lalu yang keempat, sudah memulai minum asam folat. Jadi asam folat ini cukup penting. Jadi jangan teman-teman cuma hanya mengandalkan makanan, karena biasanya meskipun makanan-makanan sehat tapi kandungannya juga tetap biasanya kurang ya. Lalu yang kelima adalah tidur yang cukup teman-teman. Siapa yang suka begadang ya, apapun itulah, adanya kerjaan atau gimana, tapi kalau misalkan badan Anda sehat, Anda harus tidur yang cukup, minimal 8 jam satu hari ya. Boleh lebih boleh kurang sedikit, tetapi 8 jam adalah rata-rata. Yang keenam, jangan stres. Ngomong sih gampang, gak usah stres ya. Tapi kan kadang-kadang beban pekerjaan rumah tangga ya, kadang-kadang banyak juga, itu juga stres ya, capean gitu ya. Jadi buat teman-teman supaya refreshing sendiri, terserahlah mau me time-nya kayak bagaimana, mau nonton apa, kita yang penting pikirannya bebas. Selama pekerjaan masih terlalu banyak, itu akan menjadi beban pikiran. Dari pikiran, stres, hormonalnya berubah, haid pun bisa tidak teratur. Ini yang kita tidak mau kalau stres ya. Yang terakhir adalah olahraga. Olahraga ini nggak usah terlalu yang ekstrim, cukup seminggu sekali 2 kali ya. Bagusnya kalau bisa 2-3 kali ya. Nah, secara garis besar itulah gaya hidup yang sehat, persiapannya ya. Jadi gaya hidup sehat ini terkadang suka diremehkan. Yang penting kita nikah dulu aja dok. Habis nikah kita senggama, kapan hamilnya nanti kita lihat, kalau ada masalah baru belakangan. Tapi teman-teman mesti ingat, apalagi yang tinggalnya di kota-kota ya, begitu banyak
pasien dengan sindrom PCOS. Saya sangat menekankan gaya hidup sehat ini. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mau hamil, tetapi mereka misalkan punya PCOS, ataupun punya obesitas, ataupun punya diabetes, ya, bisa mudah diselesaikan hanya dengan gaya hidup yang sehat. Kalau ini diterapkan, kemungkinan untuk sehat menjadi lebih tinggi. Tapi pelaksanaannya susah. Gaya hidup sehat ini pelaksanaan sangat susah, teman-teman. Ya, apalagi di kota-kota, makanannya juga udah junk food, yang aneh-aneh lah ya. Tapi mungkin kondisi sekarang seperti ini, masak di rumah ya. Nah, inilah proses persiapan, dimana kita mempersiapkan yang laki-laki untuk mempunyai sperma yang kuat, yang bagus, yang sehat, dan juga yang wanita mempunyai siklus menstruasi yang teratur sehingga telurnya pun bagus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kapan kita mesti senggama? Kapan kita mesti senggama ini cukup penting, terutama buat teman-teman yang suaminya kerja di luar kota, setelah 2 bulan atau 3 bulan baru pulang gitu ya. Nah, kalau bisa pada saat pulang inilah ditentukan pada saat Anda sedang subur, ya kan? Nah, bagaimana cara untuk menghitung masa subur Anda? Saya sudah bikin panduannya di sini. Jadi tentang masa subur ini teman-teman harus ngerti tentang masa subur teman-teman sendiri, karena memang tujuannya adalah pembuahan antara ovum dan sperma. Apabila teman-teman tidak bisa menghitung masa suburnya, teman-teman boleh nanya atau konsultasi ke dokter teman-teman masing-masing ya. Jadi yang ketiga adalah tentang senggama. Nah, tentang senggama itu sendiri juga ada persiapannya. Saya bicara yang laki dulu. Jadi untuk mendapatkan sperma yang baik itu biasanya sekitar 4 atau 5 hari. Kalau lebih dari seminggu atau 2 minggu, atau kira-kira teman-teman mau pulang, saya mau pulang minggu depan gitu ya, 4 hari atau 5 hari sebelumnya teman-teman buang dulu spermanya. Lalu saat senggamanya, pagi, siang, atau malam ya. Saya lebih prefer untuk malam. Kenapa? Karena paparan sperma, karena tidak ada aktivitas, itu bisa tetap di dalam vagina lebih lama. Nah, lalu sekarang posisinya seperti apa? Jadi saya taruh di sini gambar teman-teman ya. Kalau misalkan rahimnya anterior, artinya menekuk ke depan gitu kan ya. Berarti kan mulut serviksnya di belakang, itu kita dari depan. Tapi kalau misalkan agak sedikit ke belakang, misalnya ini ke belakang, jadi posisinya harus doggy style. Jadi posisi rahim ini hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan. Kita bisa tahu rahimnya pemeriksaan oleh dokter ataupun dengan ultrasound. Nah, kalau misalnya nggak tahu gimana dok? Jadi pada saat senggama, posisi wanita tidur dan diganjel supaya tidak keluar. Jadi disitulah, jadi pada saat keluar, itu biasanya sperma akan di dalam tidak keluar dan akan ngumpul di situ, dan mulut serviks akan terbenam di sperma. Nah, dari situ kemungkinannya jauh lebih tinggi ya. Lalu kapan kita bisa berdiri dok gitu kan? Kapan kita bisa selesai? Teman-teman berbaris 10 menit aja sudah cukup itu ya. Apalagi kalau setelah itu kalian tidur gitu ya. Makanya saya lebih menyarankan waktunya adalah malam. Jadi dari sini teman-teman tahu bahwa yang kita cari adalah sperma yang sehat dan telur yang sehat. Lalu terjadi pembuahan dan implantasi dan seterusnya. Ini sangat penting, pentingnya dari waktunya ya. Waktunya itu teman-teman, sekali lagi teman-teman mesti tahu kapan waktu masa subur Anda. Nah, masa subur ini tidak akan Anda tahu kalau menstruasi Anda tidak normal. Lalu masa subur Anda ini tidak akan tahu kapan Anda subur atau tidak kalau menstruasi Anda tidak normal. Betul kan? Banyak yang mempengaruhi kegemukan, PCOS, diabetes, semua gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan itu Anda bisa hilangkan hanya dengan gaya hidup yang sehat. Tidak perlu pakai obat, tidak perlu keluar biaya, hanya dengan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sebenarnya lihat tips-tips yang lain, itu sebenarnya gaya hidup sehat. Jadi semoga teman-teman yang di sini bisa mendapatkan program hamilnya dengan cepat.
Ya, kalau masih bulan ini gagal, masih tenang, masih ada bulan depan. Ya, silahkan lanjutkan terus. Yang penting utamakan gaya hidup yang sehat. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, ataupun share buat teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh tanya saya, akan saya jawab di SMA. Ya. Sampai di sini saya Dr. Effendi, saya mengucapkan